selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor konsumer. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh Aisyah, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks terkoreksi setelah kemarin rebound. Ya wajar karena semalam Amerika, Eropa juga ditutup di zona merah dan juga regional Asia hari ini rata-rata koreksi juga dalam. Jadi ya ISG mengikuti, ya wajar. Dan kalau dilihat transaksi hari ini juga masih besar di 16,89 triliun. Dan kalau dilihat dari asing, hari ini net buy di 964 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG kepentok resisten hari ini 6360, dia menyentuh terus turun. Ya wajar. Dan kalaupun besok lanjut koreksi ya paling ke 6250, 6240 ini aja. Dan malahan menurut saya ada potensi rebound kalau market Amerika nanti malam, Eropa juga ditutup hijau. Jadi seperti itu karena ISG sudah bisa dikatakan mulai uptrend ya. Dia breakout dari masa konsolidasinya dan juga IHSG juga breakout dari resisten kuatnya yang terbentuk dari Maret 2021 itu di 6220. Jadi ini juga dia arahnya ke atas, yang penting sabar ya, sesuaikan. Kalau yang sudah profit, yang mau di swing lebih panjang ya lihat aja support dan resisten saham-sahamnya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Besok ya kalaupun koreksi satu candle, Rabu dia rebound atau besok dia malah bisa langsung rebound. Dan harusnya juga dipertahankan 6240 sampai 6250. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup naik 2,02% ke harga 8.825. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP seperti yang saya analisa sebelumnya ya, koleksi aja dia lagi di bawah 8.400 karena ya ada membentuk pola symmetrical triangle dan akhirnya di breakout dengan volume. Sayangnya juga dia kepentok resisten. Tapi nggak masalah kalau dilihat lagi ya. Ini saya hapus, sudah valid ya, ini juga dihapus dan dihapus. Ya ini ada support minor atau double bottom di 8.600. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini juga potensi besar 1 sampai 3 bulan ke depan ICBP uptrend arahnya ke atas. Jadi kalaupun konsolidasi atau koreksi itu sepertinya nggak merubah tren, ya paling koreksi-koreksi wajar, koreksi-koreksi tipis, tapi target arah ICBP itu ke atas. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, hold aja. Kalau yang belum punya ya tunggu dia koreksi sedikit ke 8.600 atau candle merah satu bisa buy atau nyicil. Kalau yang mau approach up, tunggu dia confirm breakout di atas 8.800 bisa approach up yang punya dari bawah dengan target kenaikannya terdekatnya 9.200 bahkan bisa ke 10.600 ya. Yang penting confirm breakout dulu dari 9.000 sampai 9.200. Jadi ini bisa terindikasi sudah double bottom. Konfirmasi sepertinya iya, karena volume 2 hari meningkat. Kalaupun ada retrace atau koreksi ya paling uji area 8.600 8.700 mantul lagi karena arahnya ke atas. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli juga di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk ICBP. ICBP kalau mampu lewat 8.850-nya ini juga dia mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari April 2021. Dia konsol di range harga support 8.000 dan resisten 8.800. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, MACD-nya juga golden cross mengarah ke atas dan sudah di atas 0, volume meningkat. Ya harusnya memang arahnya ke atas untuk
ICBP. Langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini juga ditutup naik tipis 1,16% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF ini diakumulasi oleh broker asing, ada BK, IF saya lupa asing kah? Ini yang pasti KZ, YU, RX, ES ya. Nih, nilainya juga cukup besar dan yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP membentuk pola symmetrical triangle dan dia bisa dikatakan kepentok ini trend line downtrendnya. Yang nggak masalah, kalaupun besok harus koreksi, bisa malah kesempatan beli kalau dia ke area 6.400, kan lumayan turun 1,5%, buy aja. Karena naik turunnya INDF ini kan nggak bisa lebar juga. Kalau dia sampai turun 1,5% itu dalam kalau di saham INDF. Jadi kesempatan lah kalau buy di 6.400. Tinggal kalau ternyata dia turun lagi, toleransi 6.100 jangan dijebol. Kalau mau ya ditambah di 6.200. Seharusnya juga INDF ini kalau pola simetrikalnya ini di breakout ya uptrend karena dia mematahkan trend downtrendnya. Tapi kalau ternyata gagal dan jebol 6.400, bisa aja dia membuat swing lagi di sini. Area ini turun, naik, baru bisa mungkin seperti ini. Kalau ditarik E, B, C, D, ya hampir lah koreksinya. Jadi seperti itu. Untuk INDF yang punya dari bawah 6.100 juga tetap hold aja, simpan untuk swing trade 1-3 bulan ke depan. Kalau mau uppers up di atas, tunggu INDF ini kompim 6.800 juga bisa uppers up di atas ya. Karena target INDF ini terdekat 7.400 bahkan bisa ke 8.000 ya. Ini targetnya juga masih tinggi nih untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup naik lagi 4,27% ke harga 4.150. Kalau dilihat transaksi asing, net buy ya. Setelah berbulan-bulan asing terus net sell, akhirnya ada juga dia net buy. Semoga berlanjut. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR juga diakumulasi broker asing lagi, akumulasi BK, YU, AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah hampir seminggu kemarin volume sangat besar saat penurunan, hari ini UNPR melakukan perlawanan. Tapi belum bisa konfirmasi. Kalau Bapak Ibu mau coba untuk swing trade, disimpan 1-2-3 bulan ke depan, harga sekarang juga menarik. Seperti yang saya bilang di video analisa sebelumnya ya, 3.800 akhirnya dipertahankan. Yang penting kalau mau coba beli UNPR untuk disimpan swing trade, ya asal jangan sampai jebol lagi 3.800. Kalau jebol mending exit dulu, kecuali Bapak Ibu mau siap simpan mungkin 3-6 bulan ke depan. Karena 4.000 ini harga sangat murah untuk UNPR. Kalau dilihat juga hari ini candlenya menutup penuh candle hari sebelumnya yang bentuknya doji. Kalau dilihat dari weekly-nya ya lumayan bagus nih ya. Semoga aja bisa breakout, atau kalau mau bagus UNPR Oktober harus tutup di atas 4.400 minimal ya. Kalau mau lebih bagus ya 4.800. Tapi kalau naik ke 4.800 harus naik sekitar hampir 19%. Jadi sangat tinggi juga nih. Nah 16%. Ya mungkin aja 2 hari ini aja UNPR sudah naik 7%. Ya sangat mungkin. Dan ada potensi reversal kalau UNPR kompim breakout 4.800. Jadi ini menarik juga untuk UNPR. Kalau dilihat ada neckline di 4.000 sampai 4.050. Ini juga double bottom ya. Saya hanya berbicara tentang teknikal. Kalau teknikalnya mulai membaik, ya dibilang bagus. Walaupun banyak yang jelek-jelekin, ya sekarang ini kesempatan menurut saya untuk mulai koleksi. Yang penting 3.800 jangan sampai dijebol lagi ya, apalagi sampai tutup dia bawah 3.800 ya potensi bisa turun lebih dalam. Targetnya ya tadi 3.000 ya.
Itu pun kalau ke 3000 seperti yang saya bilang, kemungkinan fund juga akan nada karena sangat murah. Jadi seperti itu ya, semoga aja 1-3 bulan ke depan UNPR balik arah. Kalau terkonfirmasi balik ke arah 1-2 bulan ke depan dia uptrend, jadi secara monthly-nya ini ya terjadi sudah valid web 2 ya di area di 4000 sampai 3800. Kalau ditarik dengan Fibonacci dari bawah ini, ya ini harusnya ya sudah sekitaran pantulan dia 3400 3800. Memang nggak selalu sampai bawah, tapi ya ini udah areanya. Jadi 4800 sampai 5000 ini kalau sudah di atas ini ya terkonfirmasi untuk web 2 UNPR secara monthly. Jadi dia akan membentuk web 3, harusnya lebih tinggi atau sama dengan web 1. Jadi potensi upset, tapi ini nggak dalam hitungan bulan, bisa aja 1-3 tahun ke depan ya, karena lihat histori sebelumnya dari puncaknya 2017 dia turun terus sampai 2021, jadi 4 tahun dia turun. Sebelumnya dia naik sekitar 10 tahun ya, menurut saya sekitar 3-5 tahun bisa dia mengarah ke all time high-nya lagi di 11.500 seperti itu. Menurut saya ya, ini bicara teknikal. Kalau fundamentalnya kurang bagus dan bisa balik ke arah, ya penting kuncinya 3000 nih. Dan harusnya ya nggak sampai bawah lah untuk UNPR. Tapi ini disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Karena analisa saya juga bisa salah. Tapi seperti itulah kalau saya lihat secara teknikal untuk UNPR. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup naik tipis 1,42% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR ya bisa dikatakan mulai aman karena dia mempertahankan 950, sempat berapa kali di reject dan akhirnya mantul. Kalau dilihat dari MACD-nya sudah golden cross dan juga bullish divergent, dan ada neckline minor double bottom di 1045 nih. Dan HMSP sudah breakout, jadi harusnya kalau mau coba spekulasi buy untuk di swing trade 1-2 bulan ke depan ataupun mingguan, ya ini kesempatan belinya di 1065 sampai 1050. Tinggal cut loss kalau dia turun dari 1040. Nah, nanti buyback lagi di bawah kalau dia turun lebih dalam. Kalau Bapak Ibu hold sampai bawah itu cut loss-nya nih 12%. Mending cut loss dulu sekitar 5%, nanti buyback di bawah. Karena ya kalau dia sampai jebol support 1050 neckline-nya ini ya bisa kembali konsolidasi lagi di area bawah ini. Ya bisa juga barang yang punya market maker-nya masih mau ngumpulin, tadi ya konsolidasi lagi. Kalau memang jalan harusnya nggak sampai turun dari 1040. Jadi arahnya uptrend. Kalau nantinya bulan Oktober nih uptrend, ya potensi pullback HMSP ini menurut saya bisa sampai semoga 1220. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on ya. Mungkin aja analisa saya juga salah nih, potensi upsetnya sekitar 14%. Sangat bisa menurut saya, tapi ya tergantung market. Semoga aja sektor consumer dilirik. Tapi kalau dilihat dari MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas, volume mulai meningkat, harusnya ya bisa lah HMSP ke atas. Tapi untuk naik lebih tinggi ya perlu waktu. Semoga aja perusahaannya terus bisa mencetak laba, walaupun mungkin ada bayang-bayang untuk naik harga cukai. Jadi seperti itu. Untuk reversalnya HMSP harus confirm breakout 1220. Kalau dia confirm breakout 1220 kembali bullish. Jadi yang punya dari atas hold aja ya, memanfaatkan aja dividennya dulu, dan potensi besar juga ya semoga dia balik arah seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham 5. Ada GGRM yang hari ini ditutup naik tipis 0,46% ke harga 32.625. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi kalau dilihat dari bid offer-nya sangat tipis ya. Kalau mau simpan untuk swing trade atau sampai akhir tahun ya bisa aja.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM masih coba berjuang. Kalau saya lihat di 34.000 ya. Kalau sudah di atas ini menarik untuk GGRM. Ini bisa aja ini ya 33.800 lah. Karena melihat histori sebelumnya, jangan pakai yang ini. Atau dibuat seperti ini. Karena support resisten tuh nggak harus satu harga ya, di sekitaran atau di area bisa seperti itu nih ya. Nah, bisa di area ini dia 33.800 sampai 34.000. Kalau dia confirm breakout atas ini ya, ini bisa double bottom, tapi terlalu mereng ya. Ya bisa pola ini ya, descending triangle juga bisa nih nanti. Nah, dia bisa bergerak seperti ini, naik ke atas, gagal, turun, naik terus, nah baru jeblet, dan baru mungkin bisa uptrend di November dan Desember. Dan potensi besar kalau GGRM sudah confirm breakout 34.000, volumenya bisa lebih banyak, dan juga ada partisipasi retail dan potensi besar menutup gap-gap di atasnya ini untuk GGRM. Jadi seperti itu. Untuk GGRM juga menarik, MACD-nya sudah golden cross. Sayangnya belum ada volume ya. Ya seperti saya bilang tadi, kemungkinan besar tunggu di atas 34.000 baru partisipasi retail mulai meningkat di GGRM. Jadi seperti itu. Untuk GGRM langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup di harga 2.310 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Mayor masih mencoba berjuang. Ya, ini bisa dikatakan area support 2.300 dan itu mendekati tren downtrendnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya menarik. Mayor lagi murah. Ini bisa terindikasi membentuk pola cup and handle ya. Nih, yang hobi-hobi pola menggambar ya, ini bisa terindikasi juga. Atau inverted head and shoulder, tapi lebih bagus ini biar nggak turun lagi dari 2.300. Kalau dia turun sampai 2.250 ya bisa juga pola inverted head and shoulder seperti ini. Nah, ya yang pastinya kuncinya itu neckline nih. Mau apapun nama polanya, yang harus di confirm breakout itu resisten yang ditarik garis seperti ini. Neckline di 2.450. Nah, nggak perlu pola seperti ini. Ini kan kelihatan aja yang pola-pola biar lebih menarik. Tapi neckline juga kuncinya nih. Nih, 2.400 nih kalau sudah tutup di atas sini potensi bullish reversal Mayor. Jadi seperti itu, kumpulin aja mumpung Mayor lagi di harga murah. Tinggal skenario-nya kalau dia balik arah lanjut turun lebih dalam, cut loss di 2.150. Nih, kalau mau swing trade disimpan untuk akhir tahun. Cut loss-nya sekitar 7% aja. Reward-nya ya minimal dia ke 2.650 dan bisa juga menguji harga tertingginya di Desember 2021. Nih, potensi bisa ke sana melihat histori sebelumnya. Jadi menarik kan? Rewardnya tadi 14, cut loss-nya cuma 7%. Jadi 1:2. Yang sabar, yang nggak mau trading, sibuk kerja, ya bisa beli Mayor, simpan dan diamkan aja. Jadi seperti itu ya. Untuk Mayor juga yang sudah punya, hold aja selama Mayor nih nggak turun lagi dari 2.200 aman harusnya. Walaupun memang MACD-nya sudah membentuk dead cross, ya wajar. Karena Mayor kan turun dari 2.400 ke 2.300, ya wajar nih cross. Kalau nantinya candle-nya kembali rebound, ya ini bisa balik ke arah seperti itu ya. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7. Ada Aisyah yang hari ini naiknya cukup signifikan 12,5% ke harga 234. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah ini memang cantik, cuman ya saya nggak tertarik juga karena memang lambat gerak. Ternyata minggu ini dia gerak ya, langsung naiknya juga cukup signifikan dan 220 juga di breakout. Jadi kemana arah Aisyah juga arahnya potensi
uptrend. Kalaupun 1-2 candle koreksi itu lebih bagus. Jadi yang belum punya bisa kesempatan ikutan dan buy. Tinggal cut loss kalau AISA ini kembali turun dari 220 karena ada potensi dia kembali konsolidasi di range harga support 200 sampai 220. Tapi bisa strategi lain kalau mau disimpan sampai akhir tahun. Ya kalau dia jebol 220, Bapak Ibu tetap hold dan siapkan dana, tinggal approach down kalau nanti dia mendekati area support 2-nya di 200. Bisa seperti itu strateginya atau tergantung masing-masing ya. Tapi yang perlu diingat, AISA ini sahamnya lambat gerak ya. Yang penting sabar aja kalau arah potensi ke atas untuk AISA. Jadi seperti itu untuk AISA. Hari ini juga volume besar MACD Golden Cross. Langsung saja ke saham terakhir, ada ULTJ yang hari ini ditutup di harga 1540. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ diakumulasi tapi tipis ya. Nih, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, nah ini ULTJ kalau yang mau juga menarik. Karena ini salah satu saham defensif dan berfundamental bagus. Yang penting sabar. Arahnya ULTJ juga ke atas, tinggal nunggu breakout 1550. Nah, target kenaikannya itu 1600 terdekat aja ya. Ini tarik aja langsung sini. 1700 bisa harusnya kalau kembali uptrend, bahkan bisa lebih tinggi 1850 pun bisa harusnya untuk ULTJ. Kalau dilihat risk rewardnya sekarang nih menarik kan, cut lossnya cuma 3%, rewardnya 10%. Kalau disimpan untuk sampai akhir tahun bulan 10 sekarang, jadi 2,5 bulan lebih lagi 10%. Ya daripada simpan uang di deposito, lebih baik belikan saham ULTJ menurut saya ya. Tapi tergantung lagi profil resiko masing-masing. Ingat, saham juga nggak pasti, tapi kalau marketnya bullish Windows dressing harusnya bisa lewat 1700 nih. Juga menarik nih, ULTJ sudah konsolidasi dari Januari 2021, udah hampir 10 bulan dia konsol aja kan, tinggal nunggu breakoutnya aja. Windows dressing, rally, dan bisa sampai kalau melihat histori sebelumnya 1800 pun bisa 18%. Cukup menarik kan. Ini saham menurut saya aman, pergerakannya juga nggak volatil. Jadi kesempatan lah kalau Bapak Ibu yang sibuk kerja nggak bisa mantau market, ya bisa salah satu pilihan ULTJ. Tapi kalau mau yang lebih bagus ya INDF atau ICBP itu aja. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chart dan plannya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.